Dalam menjalankan ajaran agama kita itu harus tawasud, kita itu harus iktidal, yaitu bermakna moderasi, mengamalkan ajaran agama ini dengan moderat, ya. Sebagaimana itu menjadi sebuah ciri khas kaum Nahdliyin, orang yang mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suatu ketika, ya, teringat penjelasan masalah tawazun, tawasud dan i'tidal ini, saya teringat dengan cerita yang kami riwayatkan. Cerita ini dari orang tua kami. Orang tua kami langsung dulu mengaji kepada Al-Mukarram Al-Marhum Al-Maghfur lahu Kiai Haji Suhada Syarif, adik daripada Kiai Haji Suhada Syarif. Pernah suatu ketika Yai Syuhada Almarhum, beliau itu ditanya oleh orang yang pada saat itu mungkin sepertinya, katanya bapak, orang itu meragukan keilmuannya Kiai Syuhada, sehingga ketika bertanya dia malah tidak panggil Kiai tapi panggil bapak. Dia bertanya, sekilas pertanyaannya tidak disebutkan detail permasalahannya, cuman intinya ada dalam pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pak, saya mau tanya tentang masalah ini. Kemudian ya Syuhada menjawab dengan simpel, dengan jawaban yang agak istilahnya, ya, jawabannya sangat cerdas. Beliau menjawab dengan pertanyaan, oke, kalau sampean tanya, sampean mau jawaban saya versi madhab Syafi'i atau versi orang NU? Orang tadi yang bertanya agak bingung, loh, terus apa bedanya madhab Syafi'i dengan madhabnya orang NU? Bukankah orang NU itu memang mengamalkan ajaran fikih madhab Syafi'i? Kata Yai Syuhada, beda. Makanya saya mau tanya, atau mau saya jelaskan dua-duanya? Hanya beliau menjelaskan kedua-duanya. Kalau menurut madhab Syafi'i, maka qaul yang ada dalam madhab ini, ada satu qaul. Kalau madhabnya NU, maka bisa diambil dari madhab Imam Abu Hanifah. Pendapatnya begini dalam hal ini. Imam Malik bin Anas pendapatnya begini dalam hal ini. Imam Syafi'i tadi itu sudah saya sebutkan pendapatnya dalam madhabnya. Kemudian madhab Ahmad ibn Hanbal begini. Yang pada intinya beliau Kiai Haji Suhada Syarif ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang NU itu adalah orang yang cara beragamanya itu moderat gitu. Karena sangat betul menjaga tradisi keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tidak menyampingkan madhab-madhab lain yang mu'tabar. Walaupun secara amaliyah kita NU itu bermadhab Syafi'i, tapi jangan lupa NU pun mengakui pendapat imam-imam yang lain selain madhab Imam Syafi'i. Makanya dalam berfatwa dan dalam mengambil kebijakan dan sikap, kadang kita membutuhkan pendapat dari pendapat madhab lain yang mungkin lebih sesuai, itu sesuai konteks lebih sesuai dengan konteks zaman, kondisi dan situasinya, seperti itu. Jadi untuk menjadi orang NU itu ya harus moderat dengan tahu ilmunya gitu loh. Dengan tahu ilmunya. Saya sedikit bercerita ya tentang pengalaman saya dalam berdakwah. Ya masih ada kaitannya dengan madhab moderat ini. Ada 3 permasalahan yang saya temui di masyarakat. Satu, masalah masalah orang ketika sholat atau di luar sholat tidak membaca basmalah di awal situs suar, di pertengahan surat. Ya, tentunya bagi kita ya orang yang mengaji di pondok pesantren tahu hukumnya. Tentunya kalau membaca basmalah itu di awal surat itu hukumnya apa, di pertengahan surat itu hukumnya bagaimana gitu. Tapi karena di masyarakat mungkin hal-hal yang seperti ini tidak umum dijelaskan, akhirnya banyak dari mereka yang merasa bahwa orang yang tidak baca basmalah fi awal sitis suwar ketika sholat dianggap dia bawa ajaran baru gitu kan. Kemudian dengan gampangnya menuding saudaranya bahwa
saudaranya ini telah melakukan sesuatu yang melanggar aturan atau tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya saya jawab bahwa membaca Al-Fatihah di awal situs suar itu, di pertengahan surat itu jangan dianggap masalah. Karena kalau sampean menganggap masalah itu, ya satu, itu mencerminkan bahwa sampean itu kurang belajar. Yang kedua, nanti kita orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang NU ini akan dituduh tidak konsisten dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Yang kena nanti malah semuanya dikira orang NU seperti itu gitu kan. Padahal kalau dia tahu ilmunya, ya tidak akan mudah mengingkari. Kenapa? Kalau seandainya terlalu berlebihan menyikapi itu, kemudian menganggap orang yang membaca surat di pertengahan surat itu tidak membaca basmalah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah dan seterusnya, kemudian dianggap bermasalah baik itu di dalam sholat atau di luar sholat, ya nanti akan gimana sih? Akibatnya nanti kita, ya orang NU itu dikatakan tidak konsisten dengan ajarannya. Contohnya apa? Loh, kalau kita mempermasalahkan hal yang demikian, orang tahlilan itu kan bacaannya kan beragam toh. Mulai dari baca surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Setelah itu kan pindah, wa ilahukum ilahu wahid, terus Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai ke akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati ma fil ard. Adakah di antara mereka di sela-sela bacaan tahlilnya itu membaca bismillah dulu, sehingga habis baca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kan tidak ada. Artinya kita mengamalkan suatu amalan kalau seperti ini seolah-olah kontradiktif gitu. Karena apa? Ya karena kecerobohan kita. Kenapa harus mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah? Lawang membaca basmalah di awal situs suar itu pendapatnya dari kalangan ulama jelas. Barangkali memang yang tadi mempermasalahkan itu mondoknya kurang jauh atau ngajinya kurang perhatian dulu dengan kiai. Nah ini menjadi contoh ya, ini menjadi contoh di masyarakat terjadi yang seperti ini terjadi. Mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah, dan yang dituding saudaranya sendiri sesama Ahlussunnah wal Jamaah, sesama kaum Nahdliyin. Yang kedua, contoh yang kedua, ada orang yang juga fanatik ta'assub dengan satu pendapat, mengatakan bahwa orang yang baca selawat tidak pakai sayyidina, pokoknya salah, kurang ajar gitu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan lantangnya bilang bahwa yang tidak pakai sayyidina begini, menyikapi dengan kecerobohan, menyikapi suatu permasalahan dengan ceroboh, menyikapi suatu masalah dengan tergesa-gesa dan cenderung nafsu. Seandainya orang tadi itu mau merinci permasalahan ini, saya tidak akan menjadi huru-hara di masyarakat, tidak akan menjadi gaduh di masyarakat. Kenapa? Karena dalam pendapat membaca salawat itu ada di kalangan ulama yang mengatakan bahwa baca salawat itu dengan iltizam bin nas. Kalau nas itu tidak ada sayyidinanya, ya kita baca sebagaimana dalam hadis Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena nasnya begitu, dan ini adalah madhab yang muktabar. Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ya, salawat Ibrahimiyah kita membaca tanpa sayyidina. Kenapa? Karena alasan iltizam bin nas, yaitu ittiba dengan nas, tidak dirubah-rubah. Pendapat yang lain ada yang mengatakan bahwa orang yang membaca salawat baik itu di dalam salat dan di luar salat dengan menambahi kata sayyidina itu merupakan adab. Kalau tadi ittiba, yang ini adalah adab. Sehingga mengatakan dengan kaidah al-adab muqaddamun alal ittiba. Al-adab muqaddamun alal ittiba. Mengambil dalil adab ini sehingga dia tidak pernah meninggalkan kata sayyidina di dalam membaca selawat. Karena adaban lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bentuk adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dan ini yang saya amalkan secara pribadi, saya mengamalkan, saya tidak pernah meninggalkan ketika membaca selawat itu dengan meninggalkan kata Sayyidina. Saya mengamalkan baca Sayyidina. Hanya saya tidak fanatik dan tidak ta'assub kalau ada orang yang baca selawat tidak dengan Sayyidina. Kenapa? Kalau ta'assub juga nanti akan kembali kepada kita. Lawang kita kadang juga baca salawat itu tidak pakai Sayyidina, apalagi ketika kita baca maulid, ya kan? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, kan tidak ada Sayyidinanya. Nah kalau kita terlalu kereng gitu kan, terlalu tidak menampakkan kemoderatan kita di dalam mengamalkan ilmu dan berdakwah, ya nanti ujung-ujungnya kita dituduh kontradiktif lagi. Masa Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu, yang memiliki ciri khas tawazun wal i'tidal itu, kenapa kok seperti itu gitu. Jadi ini yang saya luruskan di masyarakat, jangan ta'assub ya, karena nanti ta'assub itu wabalnya, wabal itu dalam bahasa Arab ya, wabal itu artinya adalah semacam akibat buruknya akan kembali ke orang yang fanatik itu sendiri. Lah kalau dia diam ya, tidak gerasa gerusu menanggapi bahwa orang yang tidak baca Sayyidina itu begini, ya kita yang tidak kena getahnya. Gara-gara ada yang berpendapat demikian, akhirnya dipermasalahkan, diungkit-ungkit, akhirnya jadi gaduh gitu kan. Ya tidak usah lah. Lawang kita kadang ya ketika tahlilan toh kita kadang lupa juga baca Sayyidina, ya kan. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lah kalau seandainya kita tidak gerasa gerusu, tidak terburu-buru dalam memberikan sikap ya, kita menyampaikan dakwah dengan hikmah, ini saya tidak akan terjadi kegaduhan gitu. Masalah yang ketiga juga yang saya temukan dalam medan dakwah, ada orang juga yang terlalu ta'assub. Misalkan mengatakan bahwa orang yang kalau ibadah pergi ke masjid atau pengajian atau kegiatan tidak pakai songkok, sholat dah pakai songkok, dikatain sebagai orang yang kurang ajar dan su'ul adab kepada Allah. Bahkan sampai begini, saya diceritakan oleh saudara-saudara saya, ada orang yang memvonis orang yang sholat tidak pakai songkok itu adalah orang yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tahu adab, sehingga kalau dia jadi imam, saya tidak akan bermakmum pada dia karena dia adalah orang yang tidak beradab kepada Allah. Ya, saya hanya ngelus dada, lo kok bisa sampai punya statement kayak gitu, itu kejem banget. Sedangkan dia yang bilang kayak gitu mengaku pengikut Ahlussunnah wal Jamaah yang mempunyai karakter dan ciri khas i'tidal, tawassud dan tawazun. Kenapa kok seperti itu? Kalau Anda bilang bahwa yang tidak pakai songkok itu kurang ajar, kalau sholat ke masjid tidak songkokan, kalau kegiatan tidak songkokan itu dianggap kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita yang haji ini gimana ini? Yang pergi ke Mekah manasik kan tidak boleh pakai kopiah, berarti semua jutaan orang yang ada di seluruh dunia pergi haji itu semua kurang ajar kepada Allah. Ya akhirnya gimana? Kalau gerasa gerusu menyikapi suatu persoalan dengan tanpa ilmu, akhirnya kayak gini. Ya kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tentunya kita harus sebelum ya ta'allam qabla an tatakallam. Ya, belajar dulu baru bicara. Agar apa? Agar kita bisa mencerminkan sifat karakter Ahlussunnah wal Jamaah tercermin betul-betul dalam diri kita dalam menyatakan suatu pendapat atau statement dan dalam menampakkan sikap kita di hadapan halayak dan umat. Jadi seperti itu. Ini yang bisa saya ambil daripada hikmah yang saya pelajari dari orang tua kami, dari guru-guru kami, agar kita di dalam menyikapi suatu permasalahan dan persoalan di masyarakat harus pelan-pelan, harus hati-hati, tidak boleh gerasa gerusu. Karena al-ajalatu minasyaiton, yang namanya gerasa gerusu itu mesti sebabnya itu karena merupakan godaan daripada syaitan. Wallahu taala a'lam.